gini ada pergerakan nggak? Ya. Oke, ada. Karena beberapa minggu lalu ya saya gerakin itu nggak bergerak ternyata. Ada yang komplain slide-nya nggak bergerak. Oke, so let's start with this. Okay. Jadi minggu lalu kita belajar sedikit tentang apa yang mau dipelajari di morfologi. Intinya yang minggu lalu kita udah mempelajari satu set terms yang akan dipelajari. Nah, hari kita juga akan mempelajari beberapa terms lagi, istilah-istilah yang muncul juga di morfologi. Ya. Tapi ini bentuknya terpisah masing-masing gitu ya, nggak kayak kemarin ada turunan-turunannya. Kali ini saya pilih ada compound words, kemudian blends atau blendings, clippings, dan acronyms. Apa itu maksudnya terms-terms ini, kita lihat di sini ya. Kita mulai dari compound words dulu. Ini yang paling Okay, a compound word is formed when two words are used together to yield a new meaning. Maksudnya apa? A compound word, sebuah compound word itu dibentuk ketika ada dua kata yang digunakan bersama-sama untuk membentuk makna baru. I'm so sorry. Okay, is my voice clear? Because my cat, aduh berisik banget. Bisa didengar suara saya? Jelas? Jelas ya? Jelas. Oke. Kalau ada kucing saya ngeong-ngeong itu jauh dari jangkauan soalnya. Oke, sekali lagi ya. Compound words itu dibentuk dibentuk ketika ada dua kata yang digunakan bersama-sama untuk membentuk makna baru. Ini ada dua kata yang sama-sama maknanya itu berbeda, tapi digabungkan bersama mereka membentuk makna yang baru. A compound word is words formed by combining roots. Minggu lalu kita sudah belajar tentang root. Root itu adalah kata dasar. Dalam bahasa Indonesia, roots itu adalah kata dasar atau akar katanya. Jadi compound words itu adalah dua kata dasar yang digabungkan. Oke, dua kata dasar yang digabungkan. Boleh nggak di situ kira-kira ada inflectional sama derivational? Tergantung. Kadang boleh. Kadang boleh, kadang enggak. Tapi seringkali kalau compound words itu digabungkan dengan menggunakan roots atau akar kata atau kata dasar dengan kata lainnya. Oke, compound words can be written in 3 ways. Ada 3 cara untuk menuliskan compound words. Mungkin beberapa kalian sudah familiar, tapi baru tahu itu maksudnya compound words gitu. Oke, open compounds, close compounds, dan hyphenated compounds. Open compounds itu dia katanya dipisahkan dengan spasi, spelled as 2 words. Jadi kalau misalnya ketemu open compounds, ciri-cirinya itu adalah ada spasi di antara dua kata. Ice cream. Okay, that's ice cream. Ada ice dan cream, dua kata ini. Kalau ice aja, di pikiran kalian ice itu yang bagaimana? Bentuknya bagaimana? Batu es, ya? Batu es, mem. Batu es. Right, warnanya bukan warna ya. Ya, mungkin warnanya clear gitu ya. Benih, kemudian berbentuk balok atau berbentuk kubus. Nah, entah gimana cara membekunya, tapi keras. Right? Es itu lebih keras. Oke, what about cream? What about cream? Secara tekstur lembut, mem. Iya, secara tekstur lembut. Nah, dingin nggak? Dingin. Really? Not really. Krimnya aja maksudnya, bukan ice cream. Krimnya aja. Dingin. Nggak dingin. Ada yang dingin, ada yang nggak dingin. Right? Oke, itu yang dinamakan dengan compound words. Ketika kita pisahkan katanya, mereka punya makna sendiri-sendiri. Tapi ketika kita gabungkan lagi, kedua kata itu, dia membentuk makna yang baru. Sekarang kalau kata ice cream, apa yang ada di pikiran kalian? Delicious. Oke, yang gimana bentuknya? Lembut, dingin. Oke, that's it. Ya, enak ya. I'm so sorry. Kita lagi puasa ya. This is just an example, so sorry.
Oke, ice cream kalau kita gabungkan itu adalah suatu snack gitu ya, sesuatu cemilan yang dingin tapi lembut dan banyak rasanya. Kalau es doang kan nggak ada rasanya tuh, cuman air dibekukan udah itu es namanya. Krim apa namanya? Krim apa ya? Krim itu terbuat dari ya kayak semacam tepung gitu, habis itu dikocok kemudian jadi lebih teksturnya lebih padat dan lembut gitu. Itu krim. Es itu pasti dingin, krim itu belum tentu dingin. Tapi kalau ice cream itu dingin, lembut dan banyak rasanya, enak gitu. Ya, itu namanya open compounds ya. Terbagi dua katanya, ada ice dan cream. Nah, kalau closed compounds itu dia digabungkan dengan menggunakan dua kata juga, tapi dia membentuk satu kata. Oke, ada dua kata digabungkan tanpa ada spasi dan dia membentuk satu kata. Oke, dia hanya membentuk satu kata. Contoh di sini ada tablecloth. Tablecloth. Apa itu tablecloth? Oke, apa itu tablecloth? Ada yang tahu? Taplak? Taplak meja, that's right. Taplak meja. Tablecloth itu adalah taplak meja. Kalau table sendiri artinya? Meja. Kalau cloth kain penutup. Atau kalau kita bisa bilang kain atau baju gitu. Nah, mungkin kan kita bilang bajunya meja atau kainnya meja. Kita punya kata sendiri untuk itu, taplak meja. Bahkan dalam bahasa Indonesia itu ada. Dan dalam bahasa Inggris itu bukan a cloth for table. Kita bisa juga bilang gitu ya, tablecloth. Ada satu kata untuk mewakili satu yang namanya taplak meja. Dan tablecloth ini walaupun dia terdiri dari dua kata dan tidak dipisahkan, hilang spasinya ya, ini dianggap satu kata. Walaupun dia dua kata tapi dianggap satu kata. Oke, closed compounds. Dianggap satu kata. Join to form a single word. Digabungkan untuk membentuk satu kata yang baru. Oke, satu aja katanya. Jadi ini tidak terbagi dua, table dan cloth, tapi tablecloth, satu. Next, yang ketiga ada hyphenated compounds. Hyphenated compounds itu adalah dua kata yang digabungkan dengan hyphen. Tadi kan ada compounds yang dipisah dengan spasi. Ada yang digabungkan tanpa spasi. Nah, yang ketiga ada yang dinamakan dengan hyphenated compounds. Hyphen itu ada yang garis strip itu ya. Itu namanya hyphen. Strip seperti ini, long term. Nah, bukan spasi, hyphennya ini strip ini kita makan dengan hyphen. Okay. Nah, sama seperti closed compounds tadi, hyphenated compounds itu walaupun dia terdiri dari berapapun katanya, dia tetap dianggap satu kata. Okay. More than two words can form a compound. Jadi untuk compound words, hyphenated ini lebih fleksibel dia bentuknya. Kenapa fleksibel? Kita bisa masukkan berapapun katanya dan itu dianggap satu kata. Contoh di sini ada 3. Mother-in-law. Oke, mother-in-law. Ada 2 hyphen di sini. Tapi secara kata, cara hitungan katanya gitu ya, ini cuma 1 walaupun ada 3. Mother-in-law 3. Nah, kalau hitungannya itu cuma 1. Itu cuma 1. Mother-in-law itu hanya 1 kata hitungannya. Right. Oke, upon compounds tadi dipisahkan dengan spasi, closed compounds itu digabungkan, 2 kata digabungkan, kemudian hyphenated compounds itu dipisahkan dengan adanya hyphen atau strip di kata-kata yang ingin digabungkan. Hyphenated compounds itu lebih fleksibel karena bisa digabungkan dengan bisa lebih dari beberapa kata gitu. Contoh, pernah nonton Harry Potter kan? Ya, nonton ya? Ya. Mereka manggil Voldemort siapa? Lord Voldemort. Ada panggilannya. 6 kata yang dijadikan 1 dan itu pakai hyphen. Merhatiin nggak? Ketika nonton. Yang nggak boleh disebut kemana? Yes, that's right. He who must not be named.
Ada berapa kata? He who must not be named. Ada 6. Nah, kalau kalian tonton lagi Harry Potter, coba perhatikan teksnya pakai teks bahasa Inggris ya. Nah, di situ pasti ada hyphen-nya. Hyphen. Kenapa? Karena he who must not be named itu mengacu kepada Voldemort dan itu hanya satu orang. Makanya walaupun dia ada 6 kata, dia mengacu ke satu orang dan itu dibentuk hyphen dan itu masuk ke satu kata aja walaupun di dalamnya. Tapi karena ada hyphen di dalamnya itu masuk ke hyphenated compounds. Dengan kata lain dia hanya dihitung satu kata saja. Okay. He who must not be named. Dia yang tidak boleh disebut namanya. Ada 6 kata. Nah, itu termasuk hyphenated compounds. Yang mau saya tekankan di hyphenated compounds, terserah kalian mau menambahkan berapapun kata di dalamnya, itu tetap dianggap satu. Okay? Hyphenated compounds itu fleksibel, jadi boleh ditambahkan seberapapun kata yang mau kalian masukkan, tapi tetap hitung satu. Alright, open compound words. Apa itu compound words tadi? Bisa ulangi lagi. Kata menghubung dibentuk ketika dua kata digunakan bersama-sama untuk menghasilkan arti baru. That's right, good job. Good. Di dalam compound words ada berapa? Ada berapa? Ya. Ada 3. Oke, ada 3. Dan tanda hubung. Ada dengan menggunakan tanda hubung. Oke, open compounds, close compounds, dan hyphenated compounds. That's right. Oke, ini adalah compound word. Sampai sini bisa mengikuti? Bisa dipahami? Alhamdulillah. Ya, gampang ya. Yang ini masih gampang. Oke, right. Next, open compounds. Kita bahas satu persatu. Open compounds itu diciptakan ketika when the modifying adjective is used with its noun to create a new noun. Biasanya sih ada 2. Sebenarnya ini masuk ke dalam bentuk noun phrase ya. Kadang-kadang ada yang masukinnya ke noun phrase, tapi ada juga yang memasukkannya itu ke open compound words. Kalau kalian udah masuk ke intermediate grammar kalau nggak salah, ini udah masuk ke phrasal words. Mungkin. Nggak tahu kalian udah belajar atau belum, jadi mohon maaf kalau ada beberapa terms yang kalian masih belum pahami, tapi saya coba untuk sesimpel mungkin menjelaskannya. Oke. An open compound word is created in cases when the modifying adjective is used with its noun to create a new noun. Jadi maksudnya ini terlihat seperti phrasal noun phrase, tapi sebenarnya itu bukan. Noun phrase itu ketika ada 2 kata benda atau satu kata kerja, satu kata dan satu kata benda. Dia menjelaskan si noun ini ya, head-nya. Tapi kalau open compounds, dia dua-duanya digabung, kemudian membentuk makna baru. Itu perbedaannya. Nah, kata benda atau kata sifat, kalau di noun phrase, dia memodifikasi si kata benda, head-nya, kepalanya. Tapi kalau di open compound, dia hanya hanya membentuk makna baru saja. Oke? You get it? Pernah belajar ini nggak? Noun phrase nggak? I cannot explain to you if you don't understand that. Have you ever heard noun phrase? Pernah dengar noun phrase? Pernah. Okay. Masih ingat apa itu noun phrase? Tanda-tandanya, ciri-cirinya? Pernah belajar? Kalau nggak pernah belajar, saya pernah ya. Mungkin lupa-lupa ingat, noun phrase itu adalah kumpulan kata benda. Kumpulan kata benda itu biasanya hanya satu aja kata bendanya di belakang frasanya, itu dinamakan dengan head. Selebihnya itu adalah modifiernya atau kata-kata sifat atau kata-kata benda yang memodifikasi si noun tadi. Bentuknya mirip banget sama compound words, mirip. Makanya di sini dibilang agak kesusahan untuk mengidentifikasi apakah ini compound, apakah ini noun phrase. Cuman satu perbedaannya, ketika digabungkan
compound words itu membentuk makna baru. Tapi kalau noun phrase dia tidak membentuk makna baru, tapi kata-kata sebelum head-nya itu yang memodifikasi si noun. Oke? Itu perbedaannya. Ingat aja ininya compound word itu dua kata yang digabungkan untuk membentuk makna baru. Entah yang open, close, atau hyphenated. Nah, di sini coba lihat contohnya ada living room. Apa itu living room? Ruang tamu. Ruang tamu. Oke, real estate. Real estate. Saya tahu real estate. Perumahan Menhan. Perumahan ya, perumahan. Real estate itu perumahan. Oke, dinner table. Meja makan malam. Meja makan. Really? Meja malam atau cuma meja makan doang? Meja makan malam. Ayo, pertanyaan saya meja makan atau meja makan malam? Meja makan. Meja makan aja, right? Hanya meja makan. Nah, ini yang mau saya tunjukkan. Dinner table. Dinner itu adalah makan malam. Tapi, kapanpun kita mau makan, tetap kita nyebutnya dinner table. Mau itu pagi, mau itu siang. Tapi nggak pernah kita dengar gini kan, breakfast table, lunch table, nggak pernah dengar. Yang pasti yang kita pernah dengar itu dinner table. Entah kapanpun kita makan, tetap pakai dinner table. Nah, kalau di bahasa Indonesia lebih jelas lagi, hanya meja makan. Entah makannya kapan. Tapi bahasa Inggris ini emang aneh. Dinner table, whenever you want to eat, you eat at the dinner table. Okay? Whether it is for breakfast, lunch, or dinner itself, tetap aja kita makannya di dinner table. Tapi in a sense-nya itu adalah dinner table itu adalah meja untuk makan. Bukan particular untuk dinner aja, tapi untuk kapanpun kita mau makan. Ya. Dinner table. Ingat sekali lagi, compound word itu adalah dua kata yang digabungkan jadi satu, membentuk makna yang baru. Oke, kalau coffee mug, Cangkir kopi. Cangkir kopi. oke, cangkir kopi. Kalau full moon, bulan purnama. Oke, nggak pernah kan kita bilang bulan penuh ya. Bulan purnama, full moon, yang membentuk makna baru. Oke, that's open compounds. Nah, ini contoh dari close compound. Kita lihat contohnya aja. Ada kata notebook, ada waistcoat, bookstore, fireman, tablecloth. Jadi contoh tadi tablecloth. Saya mau tanya, apa itu artinya fireman? Pemadam kebakaran. Pemadam kebakaran. Kalau kita jelasin satu-satu, fire dan man? Manusia terbakar. Manusia terbakar, manusia api, pria api gitu ya. It seems like the name of a superhero, I think, fireman gitu. Enggak, fireman sendiri itu artinya pemadam kebakaran. Tapi kalau kita pisahkan jadi satu, fireman, entah itu di pria api atau pria terbakar dan lain sebagainya, itu bukan seperti itu artinya. Arti sebenarnya adalah pemadam kebakaran, orang yang membantu untuk memadamkan kebakaran. Sini contoh beberapa compounds. Close, bedanya sama yang tadi, ini terpisah. Contohnya kalau yang ini tertutup, alias nggak ada spasinya. Close compounds itu adalah kata-kata yang compound yang tidak punya spasi, dijadikan satu. Right, next. Kita masih punya hyphenated compounds. There are great many grammar rules regarding hyphens in compound words. Okay, ini namanya tanda strip, hyphens dalam bahasa Inggris, hyphen atau strip. Oke, di sini ada contohnya, ada beberapa. Okay. A compound adjective is hyphenated if placed before the noun, it modifies. Jadi fungsinya di sini adalah sebagai kata sifat. Fungsinya di sini, a long-term solution. Kalau dia digunakan sebagai kata sifat atau mungkin kata benda, ini boleh digabung jadi satu seperti ini. Ini contoh yang lainnya, up-to-date user guide. Solution dan user guide, seperti yang saya bilang tadi, ini adalah noun dalam noun phrase. Dia bisa masuk ke dalam noun phrase, tapi belum tentu dia noun phrase. Tapi kalau dia bentuknya bukan sebagai modifier, dia harus dituliskan seperti ini. This is not a good solution for the long term. Di sini dia fungsinya sebagai noun. Di sini fungsinya sebagai noun, jadi kita nggak bisa tulis
stripnya di sini. For the long term, dia fungsinya sebagai noun. Nah, kalau di sini dia fungsinya sebagai adjektif. Fungsinya sebagai adjektif, makanya ada stripnya. Karena dianggap sebagai satu kata aja. This guy is not up to date. Sama di sini juga, di sini dia berdiri sendiri, bukan sebagai noun, tapi sebagai adjektif. Jadi dia berdiri sendiri. Dia adjektif, tapi bukan untuk memodifikasi noun. If you got confused, maybe later you will understand it, but please just bear in mind. Sekali lagi saya tekankan, hari ini pesan saya adalah ketahui apa itu artinya compound dan jenisnya. Okay? Ini sebenarnya dari untuk kelas yang lebih tinggi lagi, tapi nggak ada salahnya saya jelaskan sedikit. Hyphenated compound itu biasanya ada ketika dia menjelaskan si noun ini. Dia berada dalam satu noun phrase, tapi fungsinya adalah sebagai adjektif sendiri, walaupun dia gabung. Tapi kalau dia dalam bentuk kalimat, atau dia berdiri sendiri sebagai noun atau adjektif, dan berada di belakang, dia dipisah. Okay? Dia dipisah. Dan ini hanya salah satu peraturannya. Ini hanya salah satu peraturan. Ini baru di noun phrase. Nanti juga ada verb phrase, ada juga adjective phrase. Di dalam situ juga ada hyphennya. Tapi itu nanti berbeda lagi. Berbeda lagi penjelasannya. Oke, just bear in mind, hyphenated compound itu digabungkan, beberapa kata yang digabungkan dengan strip. Udah, hari ini sampai situ aja. Ya. Nah, kalau kita mau tahu apa itu compound atau enggak, sekali lagi saya katakan untuk morfologi kalian harus sedia kamus, selalu sedia kamus. Konsultasikan selalu dengan kamus. Kalau memang tidak ada di situ, kalau tidak ada di kamus, kalian boleh mungkin menghyphenated itu kalau nyambung ya. Lagi-lagi kita bicara tentang insting kalau bahasa ini. Konsultasikan dulu dengan kamus. Kadangkala ada yang memang sudah bukan legal apa sebutannya, emang sudah paten gitu. Di dalam kamus tuh udah ada yang pakai hyphen. Mother-in-law itu contohnya, itu sudah paten di kamus. Udah ada stripnya. Dan itu dianggap satu kata, mother-in-law. Ya. Jadi selalu konsultasikan kamus, terutama kamus-kamus yang sudah mumpuni gitu, kayak Oxford atau Merriam-Webster. Kalian bisa percaya sama yang itu. Kamus-kamus seperti itu. Jangan kamus-kamus yang berapa miliar itu nggak terpercaya. Okay? Itu nggak bisa digunakan sebagai referensi kita. Right? Kalau mau ngecek hyphenated itu diterima di kamus atau tidak, cek di kamus. Okay? Cek di kamus kalau nggak yakin. Kalau saya bisa bilang hyphenated ini agak bebas, fleksibel, aja kan bisa hyphen. Kalau mau, kalau diperlukan. Contohnya tadi he who must not be named, he who must not be named itu karena perlu, ya udah mereka hyphen itu jadi satu, gitu. Dan itu berdiri sebagai pronoun, walaupun di dalamnya banyak noun, karena dia menjelaskan he tadi. Ya, itu hyphenated compound. Intinya adalah hyphenated compound itu adalah kata yang digabungkan dengan menggunakan hyphen atau tanda strip dan dianggap sebagai satu kata. Kalau mau meyakinkan diri satu kata ini benar pakai hyphen atau enggak, cek di kamus, konsultasikan di kamus. Oke, practice. Kita coba di sini lihat practice dulu ya. Oke, apa bedanya greenhouse ini dan greenhouse yang ini? Spasi. Spasi. Oke, satu. Kita lihat spasinya. Ada open, ada close. Yang nomor satu, ini open. Yang nomor dua, itu adalah closed. Nah, sekarang kita cari tahu perbedaannya apa. Greenhouse yang dispasi dan greenhouse yang tidak dispasi. Mereka walaupun sama-sama tulisannya greenhouse, ada bedanya. Ada yang bisa jelaskan? Meaningnya mungkin mas, artinya. Ya, meaningnya. That's right, meaningnya. Karena kalau kita sudah tahu bentuknya, berarti kita bergeser lagi ke meaningnya. Kalau greenhouse aja? Rumah hijau. Rumah hijau. Oke, kalau greenhouse yang kedua?
Rumah kaca. Rumah kaca. Rumah kaca. Good. Okay, good. Greenhouse, rumah hijau. Greenhouse yang satunya rumah kaca. Oke, kita lihat lagi blackboard sama blackboard. Bedanya apa? Spasinya sama meaningnya. Oke, right. Kalau blackboard yang dipisah artinya apa? Papan hitam. Papan hitam, right? That's right, papan hitam. Kalau blackboard, Papan tulis. Papan tulis. papan tulis. Papan tulis ya, yang warnanya hitam. Karena sekarang udah ada whiteboard. Bahkan kalau di IAIN itu udah clear board. Karena pakai kaca. Oke, blackboard. Kemudian kalau silkworm, kira-kira apa perbedaannya nih silkworm? Silkworm. Ada yang bisa jawab? Ulat cacing. Ulat? Ulat sutra. Sutra, ya, ulat sutra. Ulat sutra. Ada dua maknanya ulat sutra itu. Bisa jelaskan? Ulat sutra. Kalau diterjemahkan ya emang ulat sutra. Tapi ini ada bedanya nih. Stems-nya ada bedanya. Silkworm yang ini dan silkworm yang ini. Dua ulat sutra. Tapi stems-nya yang kita cari. Perbedaannya apa? Difference in the sense. Anybody? Kalau yang di close compound tuh pakaian sutra lah, men. Bukan pakaian, ulat. Ulat sutra. Dua-duanya ulat sutra. Tapi apa perbedaannya? Ada lagi? Ada lagi? Nah, ini yang biasanya jadi permasalahan orang-orang yang berkecimpung di bidang translation. Gak ada cacing sutra. Yang ada ulat sutra ya. Oke, bukan cacing. Dua-duanya artinya tetap, tapi nanti kita lihatkan saya. Oke. Kalau hairnet. 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 Anybody? Okay. Anybody? Menurut Google, Menurut Google, oke. jaring rambut. Jaring rambut. Iya. Iya, dua-duanya jaring rambut artinya. Yang saya inginkan itu sense-nya. Dua-duanya sama, jaring rambut. Artinya sama jaring rambut. Tapi jaring rambut yang bagaimana? Actually we talk about the meanings, but the sense. Lagi-lagi kita bicara tentang sense. Oke, nanti kita bahas itu ya, di belakang sini ada jawabannya kok, no worries. Yang terakhir White House dan White House. Apa bedanya White House? Gedung putih. Gedung putih, ya, gedung putih. Kalau White House yang di nomor 1 itu White House yang gimana? Ya, rumah yang gimana? Rumah putih biasa atau ada yang lain gitu? Hanya rumah putih biasa. Hanya di rumah putih biasa. Oke, rumah putih biasa. Yang satunya, yang nomor 2 itu nggak biasa. White House Kantor apa? presiden. That's right. Kantor presiden dari? Kantor presiden negara apa? Amerika. Jangan sebut cuma Amerika ya, walaupun in a sense kalau kita ngomong itu Amerika ya, Amerika itu sebenarnya benua. Kalau kita bisa bilang White House, the White House is a place or is the office of the United States of America, America's president, okay? US, AS, Amerika Serikat. Karena kalau kita bilang Amerika doang, kan ada yang utara, ada yang selatan tuh. Amerika yang mana? Ya. Right, White House itu tempat Presiden Amerika Serikat. Oke, kita lihat sini perbedaannya apa. Nomor 1 dan 2 tadi benar. A house that is green, rumah yang warnanya hijau. Kalau dia terpisah. Tapi kalau dia digabungkan, a glass structure where delicate planes are rare. Jadi ada
bangunan berbentuk kaca di mana tanaman-tanaman yang ringkih atau apa ya, delicate, rapuh gitu ya, dirawat di situ, dibesarkan atau dirawat. Rumah kaca kalau bahasa Indonesianya. Oke, kayaknya bahasa Indonesia lebih ini ya, lebih menjurus gitu, rumah kaca, bener, rumah yang bentuknya kaca. Kalau bahasa Inggris, ya nggak tahu juga kenapa greenhouse gitu. Mungkin karena sepanjang tahun dia green terus dalamnya, maybe. Oke, yang nomor 2, a board that is black, papan ya warnanya hitam, benar. Yang kedua, a board for writing on. Oke, yang ini memang digunakan untuk menulis, papan yang warnanya hitam. Nah ini tadi, worm, silkworm. Yang ini, a worm made of silk. Jadi ini ada ulat, tapi dia terbuat dari sutra. Contohnya mainan-mainan ulat gitu, tapi mainan itu terbuat dari sutra. Itu silkworm. Sesuatu yang terbuat dari sutra, yang dalam hal ini adalah ulat gitu. Silkworm. Nah yang kedua, baru yang kita dalam kepala kita itu pikir sejenis ulat gitu yang membuat atau spinning silk. Ini yang memproduksi. Satunya diproduksi dari sutra, satunya yang memproduksi sutra. Itu yang saya bilang tadi, sense-nya yang mana yang tepat. Yang mana yang ulat sutranya, yang mana yang ulat yang dibuat dari sutra. Oke, bisa dipahami yang ini? Bisa dipahami nggak silkworm ini, bagian ini? Insya Allah bisa, men. Bisa ya? Oke. Bisa. Yang satunya ini yang terpisah tadi ya, silkworm itu adalah ulat yang terbuat dari sutra. Oke. Yang dibikin dari sutra. Contohnya mainan ulat yang terbuat dari sutra. Contoh gitu. Nah, kalau yang silkworm yang digabungkan itu adalah sejenis ulat yang memproduksi atau membuat sutra. Dia yang membuat gitu ya, memproduksi sutranya. Nah kalau net hair tadi ya jaring rambut, benar. Tapi ada bedanya. Net hair yang terpisah itu adalah jaring yang terbuat dari rambut. Net hair. Jaringnya itu dibuat dari rambut. Ya benar jaring, tapi jaringnya itu dari rambut. Nah kalau hairnet yang mungkin yang dipakai oleh pramugari atau dipakai oleh orang-orang bank gitu ya. Nah itu yang ini. A net used for covering hair. Jaring yang digunakan untuk menutup rambut. Oke, bisa dilihat perbedaannya? Yes, ma'am, bisa. Aha. Paham nggak? Ya, bisa. Right. Yang nomor 5 nggak usah saya jelaskan, kalian udah paham tadi ya, udah saya jelasin. Itu yang membedakan antara nomor 1 dan nomor 2. Kata boleh sama, tapi ketika kalian memasukkan atau menghilangkan spasinya, itu bisa jadi fatal di terjemahannya. Oke, itu bisa jadi fatal di terjemahan. Makanya sekali lagi saya katakan untuk morfologi selalu konsultasikan makna itu dengan kamus. Oke, dengan kamus. Entah itu online apa harus selalu konsultasikan dengan kamus. Karena kalau kita salah menerjemahkan ya salah juga seluruh maknanya. Oke, right. We still have some more. Explanation. Let's see. Oh, ada contohnya. Bisa nggak tebak ini? Saya kasih 3 quiz deh. 3 quiz di sini. Ada yang bisa tebak nggak ini? Nomor 1 coba. Nomor 1. Ada yang bisa tebak nggak? Rainbow. Ini gambar apa yang nomor? Second, Rainbow. goldfish. Okay, great. Rainbow. Goldfish. Okay, the last one is Butterfly. butterfly. Good job. Butterfly. Oke, kalau kalian tuliskan ke dalam bentuk kata-kata, ini masuk ke compound bagian apa? Rainbow, goldfish, and butterfly. Close. Okay, great. Semuanya masuk ke dalam bentuk close. Ya, bentuk close. Kalian bisa lihat sendiri di sini. Rain itu apa hubungannya dengan bow? Ya, nyambung kan? Ada hujan dan ada busur. Ini busurnya maksudnya ya. Ini busurnya. Hujan dan busur digabungkan jadi satu, itu membentuk makna baru yaitu pelangi.
Kemudian ada emas dan ikan. Ya, kalau digabungkan jadi ikan mas gitu ya. Tapi belum tentu ikannya itu ada emasnya di dalam, hanya warnanya saja yang berbentuk emas. Nah, yang ini butter, mentega plus lalat, kok bisa jadi kupu-kupu gitu? Saya juga nggak ngerti kenapa. Ya, mungkin ada penjelasannya kalau kita balik ke historical etimologinya, tapi saya nggak tahu juga kenapa seperti itu. Ya, yang saya ketahui kalau di dalam morfologi, ketika kita menggabungkan dua kata yang baru, root yang baru atau akar kata baru, itu bisa membentuk makna yang baru. Dua kata, dua root itu bisa membentuk makna yang baru. Right, sampai di situ paham apa itu yang dimaksud dengan compound words? Paham. Dipahami? Insyaallah paham ya. Paham. Right, next. Saya punya tiga lagi. Oke, right. Ya, agak delay ya jadinya. Kita lanjut lagi ya. Ada 3 hal lagi yang mau saya jelaskan. Ada blends atau blending. Mungkin kalau kalian baca di buku lain ada istilah blending. Ada clippings dan ada acronyms. Kita lihat masing-masing di sini. Kalau blending atau blends itu a kind of compound where at least one component is reproduced one partially are known as blends or blending. Blending is the fusion. Blending itu gabungan antara dua kata, entah bagian depannya atau bagian belakangnya, kemudian tapi dia masih tetap membentuk blending itu membentuk makna baru, cuman dia ngambil bagian depan atau bagian belakang kata. Bagian depan atau bagian belakang kata kemudian digabungkan jadi satu. Oke, itu blending. Ini ada dua kata, kita ambil bagian depannya aja atau bagian belakangnya aja, kedua kata ini kemudian digabung jadi satu, kemudian dia membentuk makna yang baru. Oke. Next, ada clipping. Clipping itu hanya memendekkan kata. Biasanya sih kalau memendekkan katanya itu jadi satu suku kata aja. Biasanya jadi satu suku kata. Mungkin ada dua kata yang diambil itu cuma bagian depannya aja, dan itu cuma satu suku aja. Kalau akronim itu adalah kata yang dibentuk dengan mengambil satu huruf kapital. Satu huruf kapital atau huruf pertama di depan setiap kata. Itu akronim. Mengambil satu kata pertama di setiap kata. Oke, itu akronim. Blending tadi dua kata, kita ambil bagian A dan bagian B, kemudian di fuse atau digabung jadi satu. Kalau clipping itu memperpendek kata, shortening a longer word. Jadi kita ngambil satu suku kata aja biasanya bagian depan. Kemudian kalau akronim dia menggabungkan kata yang panjang dengan cara mengambil satu bagian huruf pertama. Di sini saya mau tunjukkan. Ini nggak usah, langsung aja ke sini. Blending. Pernah lihat ini kata branch? Kata branch pernah lihat? Pernah lihat? Apa itu? Branch atau smoke atau sitcom atau pixel. Pernah nggak? Yang Pernah nggak kira-kira ngeliat ini? Branch. Pernah lihat atau pernah tahu? Pernah baca di mana gitu? Pernah lihat? Pernah dengar? Sampai mana? Pernah lihat? Pernah dengar? Branch. Branch itu nanti kita lihat di belakang itu apa. Branch ini gabungan antara breakfast sama lunch. Gabungan dari breakfast sama lunch, misalnya orangnya terlalu telat sarapan, tapi terlalu cepat makan siang. Kita sebut itu dengan brunch. Brunch, gabungan. Nah, brunch itu kan diambil dari breakfast dan lunch. Diambil dari depan sama belakangnya. Depan sama belakangnya, BR-nya dan UNCH-nya. Brunch.
gabung jadi satu diffuse. Jadi dia membentuk makna baru. Oke. Ini istilah untuk makanan yang orang yang terlalu lambat makan paginya ya, atau ngambil sarapannya tapi terlalu cepat untuk makan siang. Jadi nyebutnya brunch. Kalau smoke, ini populernya waktu kita kebakaran hutan waktu itu. Smoke. What is smoke? Asap kabut. Ya, asap kabut. Kabut. Smoke. Kabut apa? Smoke and smoke. Yes, that's right. Smoke and fog. Jadi ada dua kata sebenarnya di sini, walaupun ya kelihatannya kayak satu kata gitu ya. Itu namanya juga compound, gabung gitu ya. Smoke. Jadi ini gabungan antara smoke sama fog. Asap, kabut, asap dan kabut. Kalau bahasa Indonesianya kabut asap. Next ada sitcom. Apa itu sitcom? Picture element. Sitcom. Salah. Kalau iya, pixel picture elements. That's right. Sitcom. Kalau Situasi sitcom, komedi. situational comedy. Oke. Komedi situasi, situational comedy atau situation comedy. Kalau pixel tadi ada yang sudah jawab. Picture elements. Ini semua apa namanya? Familiar di telinga kalian? Istilah-istilah ini? Pixel sih ya. Ya. Kalau sitcom yang biasa nonton series nih yang di Netflix, di Netflix atau di mana aja. Sitcom tuh biasanya kayak apa ya? Kayak Friends itu kalau kalian pernah nonton. Terus apa lagi? Ya intinya tuh berseries itu ya. Ada series-seriesnya. Kemudian isinya tuh komedi-komedi gitu tentang kehidupan sehari-hari aja. Apa ya? Kalau kita bisa bilang tuh sinetron ini. Sinetron, sitcom. Itu blending namanya. Bisa dipahami untuk blending? Yes, bisa ma'am. Bisa, men. Nah, jadi ada dua kata, kita ambil bagian depan atau bagian belakang, kita gabung jadi satu, dan dia membentuk makna yang baru. Itu jadi hitungannya satu kata, tetap hitungannya satu kata blending. Walaupun di dalamnya maknanya itu dua. Oke, kalau clipping. Coba lihat kalau clipping di sini. Ada dorm, mag, ads, dan pulp. Pernah dengar? Yang mana yang pernah dengar? Tahu nggak kepanjangannya apa? AdSense. Bukan AdSense. Bukan. Apa yuk? Bukan AdSense. Bukan. Selain mana? Ya? Kalau dorm? ADS tuh iklan namanya. Ya, ADS. Iklan kepanjangannya apa bahasa Inggrisnya? Advertising. Advertisement. Oke. Advertisement or advertisement the same. Okay. Advertisement itu disingkat jadi ads, bukan AdSense ya, itu baru-baru aja. Ini anak-anak milenial nih baru-baru. Oke, ads itu kesingkatan dari advertisement. Advertisement atau dalam kata lain itu iklan bahasa Indonesia-nya ya. Oke, kalau dorm, mag sama pub pernah dengar nggak? Dorm. Ini yang masih sekolah nih. Dorm itu asrama. That's right, dorm itu asrama, tapi dia punya kepanjangan. Dorm itu singkatannya. Dormitory. Dormitory. That's right, dormitory. Good job. Dormitory. Good. Oke, kalau Mac pernah dengar nggak Mac? Mac tuh magazine kan? Ya, magazine. Right. Apa itu magazine? Pistol. Majalah. Majalah. Oke, majalah. Jauh banget dari pistol. Mag itu magazine atau majalah. Kalau pub pernah dengar nggak? Pub ini dari dua kata loh. Bisa digabung jadi satu aja. Disingkat jadi satu aja. Pub. Ya populernya di Inggris, Australia. Public house. Public house, that's right. Apa itu public house? Pernah dengar nggak? Tempat minum gitu. Tempat-tempat minum. Ya. Tempat-tempat minum biasanya ini populernya di Inggris. Populernya di Inggris, beberapa ada di Australia juga karena masih persemakmuran ya. Public house
sebutannya public house. Di situ tuh memang tempat minum-minum. Bedanya sama bar itu cuma nyediain minum. Kalau public house itu kayak gabungan bar sama restoran. Oke, jadi di public house itu sebenarnya ada restonya juga. Dan kadang-kadang mereka bisa nyanyi-nyanyi juga, di situ ada karaoke bareng-bareng. Public house ini sangat-sangat populer di Inggris. Dan kadang-kadang anak-anak tuh bisa ikut masuk ke public house walaupun di situ tempat minum. Kalau dia ada guardiannya atau orang yang sudah legal age-nya gitu ya, umur legalnya boleh masuk ke situ. Contohnya anak-anaknya anak-anaknya orang-orang kerajaan tuh pernah ke situ walaupun dia di bawah umur. Saya kaget kenapa boleh masuk ke public house. Ternyata di situ saya baru tahu ada restorannya juga. Mereka makan ke situ, bukan minum-minum. Ya, mungkin buat orang dewasanya dia minum, tapi untuk anak-anak mungkin cuma makan doang. Jadi kalau kita pikir public house itu tidak sama seperti bar. Bar itu tempat minum doang. Kalau public house di dalamnya ada restoran juga, jadi satu dengan tempat minum-minum yang menyediakan alkohol gitu ya. Oke, itu sedikit tentang clipping. Saya yakin kalian paham ini ya, tinggal ngambil depannya doang gitu. Habis itu yang lainnya ditinggal. Ngambil bagian depannya, terus sisa kata-katanya dibuang. Tapi maknanya tetap sama kalau untuk clipping. Kita hanya memperpendek, tapi kita tidak membuang maknanya secara luas. Secara keseluruhan itu tidak seperti itu. Nah, sekarang yang terakhir adalah akronim. Oke, akronim tadi definisinya Mengambil satu huruf dari setiap kata. Oke, mengambil satu Mengambil huruf depan. Oke, huruf pertama dari setiap kata. Huruf kata. Dari setiap kata. Nah, di sini ada NASA. Ada yang tahu NASA? National Tahu. Space Administration. Oke, saya kesini aja ya. Panjang banget soalnya. Cepet tahu deh. Ini National Aeronautics Space. Oke. Dan biasanya kalau N ini, di sini kan ada kata sambung. Kalau ada kata sambung atau partikel-partikel gitu, kayak apa ya? Kayak preposisi itu biasanya nggak masuk. Biasanya sih nggak masuk ya. Jadi N di sini ini nggak masuk. NASA gitu dong. Nah kalau yang tadi, ini apa? Acquired Immunodeficiency Syndrome. What is this? AIDS. Ya, AIDS. That's right, AIDS. Kemudian North Atlantic Treaty Organization. NATO. Oke, NATO. Kemudian yang terakhir the United Nations International Children's Emergency Fund. UNICEF. That's right. UNICEF. Nah, sekarang pertanyaan saya, apa perbedaannya akronim sama singkatan? Contohnya FBI, CIA, apa bedanya sama akronim? Itu abbreviation, singkatan. Kalau akronim bedanya apa? Pertanyaan saya, bedanya akronim dan singkatan. Sama-sama diambil dari huruf pertama. Kalau singkatan kan dilafalkan huruf per huruf, sedangkan akronim itu dilafalkan sebagai suku kata. Perfect, ya. That's it. Karena abbreviation sama akronim, makanya saya nggak masukkan di sini. FBI, CIA itu masuk ke dalam abbreviation atau singkatan. Singkatan itu disebutkan kata per kata, spelling. FBI. Okay. Kemudian CIA, huruf per huruf. Sedangkan akronim, dia disebutkan sebagai satu kata. Contohnya National Aeronautics and Space Administration, kita sebut itu dengan NASA. North Atlantic Treaty Organization, NATO. Ya, bisa dipahami bedanya? Gimana? Bisa dibedakan akronim sama abbreviation atau singkatan? Guys, so quiet. Ya, kenapa? Sorry, I can't hear you. Pardon, ma'am. Okay. Alright. Saya jelaskan di sini adalah akronim. Tapi kalau yang namanya singkatan,
kan ada dua tuh. Bahasa Indonesia kan singkatan ya, bahasa Indonesianya singkatan. Kalau bahasa Inggris dia terbagi dua, abbreviation sama akronim. Abbreviation itu disebutkan huruf per huruf. Contohnya FBI, kemudian CIA, CIA. Kalau akronim dia nyebutnya seperti kata. Kita nyebut itu seperti kata walaupun dia sebenarnya juga singkatan. NASA, AIDS, NATO, UNICEF. Itu kan bukan NASA atau AIDS atau NATO. Yang ini lagi UNICEF. Gitu. Enggak gitu. Oke. Akronim itu disebutkan sebagaimana kata. Walaupun sebenarnya dia juga singkatan dari huruf pertama. Perbedaannya dengan singkatan yang namanya abbreviation, dia disebutkan huruf per huruf. FBI, CIA. Contohnya gitu. Oke, WHO itu contohnya, WHO, WHO, apalagi yang satu katanya. USA, bukan USA, USA, bukan USA, atau USA, bukan. Itu namanya abbreviation, singkatan doang. Kalau akronim itu disebutkan sebagaimana kata. Bisa dipahami? Bisa. Oke, ya. Itu ya bedanya ya, akronim sama abbreviation atau singkatan. Akronim disebutkan sebagaimana kata atau kita nyebutnya itu kayak kata. Kalau abbreviation kan huruf per huruf. Persamaannya adalah mereka sama-sama diambil dari huruf pertama setiap kata. Kata yang disebut. Right. Sampai sini ada pertanyaan? No, ma'am. No. Okay. Anybody? I'll go back to you.